Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, rujak merupakan hidangan salad buah dan sayuran dengan bumbu pedas yang segar. Tapi ada yang beda dengan rujak buah yang satu ini, lain dari yang lain dan sangat khas. Oleh sang penjualnya, kakek Maman, rujak ini dikenal sebagai rujak honje. Iya sahabat. Dari berjualan rujak inilah kakek Maman yang berusia 75 tahun mencari nafkah bagi keluarganya. Buah honje biasanya diperoleh dari kebun buah yang banyak terdapat di sekitar kediamannya di Kampung Segok, Desa Batu Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Bermodalkan uang sebesar Rp20.000, kakek Maman membeli buah honje dari pemilik kebun. Namun sayangnya buah honje tidak selalu berbuah. Ada kalanya tanaman di kebun itu belum bisa dipetik atau dipanen. Kalau daunnya nggak jualan, kadang ada, mangga kadang nggak ada gitu. Setiap pagi, seperti inilah rutinitas yang dilakukan kakek Maman. Meski sudah sepuh dan sering sakit-sakitan, kakek Maman tetap bersemangat menyiapkan bahan-bahan rujaknya sendiri. Dengan kondisi fisik yang sudah melemah, kakek tidak pernah mengeluh harus turun ke kebun dan memetik buah-buahan serta bunga honje yang siap panen itu. Buah dan bunga yang dipetiknya dikumpulkan dalam keranjang atau karung. Tapi kakek Maman terkejut ketika buah honje yang sudah dipetik dan dikumpulkannya dengan susah payah hanya tinggal satu buah saja. Bapak, ini saya ambil ya. Saya bawa, soalnya saya kemarin udah bayar sama Pak Tatang. Itu punya saya, Bu. Saya yang ngebang, Bu. Iya, nanti Bapak ngomong aja sama Pak Tatang. Ada lagi, Bu, begini doang. Udah ya Pak ya, misalnya nanti sama Pak Tatang ya Pak ya. Ya, Bu. Dengan berat hati, terpaksa kakek Maman hanya punya modal satu buah honje dan 4 buah kecombrang. Buah honje yang tidak banyak tetap bisa dijual bersama buah segar lain. Maka kakek Maman pun menuju kebun buah lainnya, mencari buah mangga dan pepaya. Tentu saja ia harus membayarnya kepada pemilik kebun. Sebagaimana penjual rujak pada umumnya, kakek lebih memilih mangga yang belum terlalu matang karena mangga seperti itulah yang cocok untuk dibuat rujak dan disukai para pembelinya. Apa daya, rupanya sang pemilik kebun hanya mengizinkan kakek memanen buah mangga yang sudah masak. Pak, mangganya masih kecil-kecil, ya kemarin juga belum dibayar. Kemarin saya juga nggak jualan, saya lagi kamu. Nanti kalau pulang dagang dibayarin. Nanti saya tungguin di rumah ya, Pak. Alhamdulillah, seluruh mangga dan pepaya sudah terkumpul. Kakek pun bergegas membawanya pulang untuk segera diolah menjadi rujak yang segar. Di rumah inilah kakek tinggal seorang diri sejak istrinya meninggal dunia 2 tahun silam. Anak-anaknya juga sudah tinggal di luar kota untuk merantau. Maka kakek Maman lebih senang menghabiskan waktu kesendiriannya untuk bekerja agar bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk berjualan rujak honje, buah-buahan hasil dari kebun tadi diiris dan dipotong kecil-kecil. Setelah itu baru kakek membuat sambal rujaknya. Bahan-bahannya berupa cabai rawit, cabai keriting, dan garam. Sedangkan buah honje dihaluskan dengan cara diulek. Kemudian tuangkan gula merah yang telah diiris tipis dan air asam. Lalu ulek dan campur semuanya. Rujak honje yang sudah siap dijual kemudian dimasukkan ke dalam pikulan tuanya. Sembari memikul dagangan rujak honje, kakek Maman berjalan kaki hingga mencapai 10 km dari kampung ke kampung. Rujak honje ini dijual kakek seharga Rp5.000 per plastiknya. Keuntungan yang didapat kakek jika seluruh dagangannya terjual habis berkisar Rp30 sampai Rp40.000. Sebenarnya kurang dan harus dicukup-cukupin. Penghasilan kakek Maman pun tidak menentu.
Tak jarang kakek harus membawa pulang rujaknya kembali lantaran hanya beberapa plastik saja yang terjual. Sehingga kakek terpaksa merugi. Apalagi buah-buahan dalam rujak honjenya tidak tahan lama alias mudah basi. Hujan ya. Barang ke bawah lagi kadang-kadang. Nggak laku gitu. Dibuang aja. Kalau sudah demikian, kakek jadi tidak punya modal lagi untuk berjualan keesokan harinya. Bahkan untuk makan saja kekurangan. Yang bisa berakibat penyakit lambungnya kembali menyerang. Hal yang kadang terjadi saat berjualan karena perutnya masih kosong. Saya nggak punya uang katanya gitu. Nggak bisa jualan. Bapak, kenapa itu perutnya sakit? Kamu Oh ya, ntar saya ambilin minum ya, biar enakan perutnya. ya. Ya, ambil dulu ya. Ini Pak minumnya. Pak mau dong bisa 15 ribuan? Pedes nggak? Enggak, sedang aja. Kayaknya sakit lambung, kambuh, ya. Sama kaki ya. Tapi Pak Maman udah biasa nahan sakitnya. Jualan aja terus dilanjutin. Sering banget, soalnya suka lewat depan rumah. Iya, langganan juga. Suka banget, segar banget. Sahabat Hikmah, bekerja tentunya sangat menguras fisik sehingga menjadi lelah. Namun lelah itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5642 dan Muslim nomor 2573. Walau penghasilannya sendiri tidak menentu dan rujak honjenya masih banyak yang belum laku, kakek Maman tidak ragu-ragu untuk berbagi. Hidup pas-pasan tidak menyurutkan niatnya untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Kayaknya itu rujak enak ya, tapi kita nggak punya uang. Ada yang sini. Mau rujak nggak? Bah, tapi aku nggak punya uang. Ya nggak apa-apa. Nanti ya, Bah. Lantaran penghasilannya dari berjualan rujak honje kadang tidak dapat diandalkan untuk bertahan hidup, di waktu senggangnya sepulang dari berjualan keliling, kakek Maman membuat jajanan tradisional biji ketapang. Bahan-bahan untuk membuat biji ketapang itu diperolehnya di warung di kampung. Harga bahan pokoknya yang sering naik mendadak membuat kakek khawatir kalau uangnya tidak cukup. Minyak sayur 1 kilo, cabai, dan telur. Mbak, ini Mbak belanjaannya 45.000. Makasih ya, Mbak. Bahan-bahannya mahal. Sekarang mau modal nggak ada gitu. Bermodalkan Rp20.000, bahan-bahan biji ketapang berupa tepung terigu, mentega, telur, bawang putih, garam, dan bumbu penyedap dibawanya pulang untuk diolah dan kemudian dijual. Setelah menyiapkan seluruh bahan-bahannya, kakek Maman memulai proses pembuatan cemilan biji ketapang. Langkah pertama, kakek mulai menghaluskan bumbu bawang putih dan ketumbar dengan cara diulek. Selanjutnya, tepung terigu dituang ke dalam mangkuk. Dan bumbu yang sudah diulek tadi dituang, dicampurkan dengan tepung terigu. Lalu tambahkan air dan aduk sampai rata. Tepung terigu yang telah dibumbui kemudian ditambah telur dan mentega. Aduk kembali hingga rata, geleng-gelengkan dengan tangan. Langkah berikutnya, kakek Maman menggunting adonan tadi menjadi bentuk-bentuk kecil. Kalau sudah, potongan kecil-kecil itu pun digoreng. Biji ketapang yang sudah digoreng lantas ditiriskan dan tinggal dimasukkan ke dalam plastik kemasannya. Assalamualaikum. Pak, mau beli ketapang? Berapa? 15.000, Pak. Makasih ya, Pak. 15 atau 20. Saya bawa toples sendiri ke rumahnya. Rasanya gurih, renyah, enak dimakan. Kesulitan kadang-kadang. Kadang-kadang kosong. Kadang-kadang nggak jadi gitu. Terlalu encer, kebanyakan air.
Usai menyelesaikan puluhan bungkus biji ketapang, kakek pun capek dan kelelahan karena semua ia kerjakan seorang diri. Syukur alhamdulillah pada saat yang bersamaan, salah seorang anaknya yang kebetulan singgah menjenguk kondisi ayahnya. Ya, kalau nggak kuat jangan jualan dulu, udah di rumah aja istirahat. Iya. Ya jangan dulu berangkat, soalnya kan di luar hujan. Iya. Ada lambung sama kaki. Biji ketapang yang sudah dikemas dalam kantong-kantong kecil biasanya akan dititipkan ke warung-warung dengan harga Rp1.000 per bungkusnya. Bu, saya mau nitip nih, Bu. Oh ya, kemarin yang kabarnya 15.000 ya? Iya, 15.000. Nanti Pak bikinnya yang banyak, soalnya ini laku di warung. Ya? Dari bungkusan-bungkusan kecil biji ketapang ini, kakek mencari limpahan rezeki dari Allah Ta'ala. Tubuhnya yang sudah renta tak menghalanginya mengais nafkah yang halal. Baginya, setiap usaha mesti diiringi dengan doa, memohon keselamatan di dunia dan akhirat kelak.